Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, saya Telasipa Zahra dengan NIM 2250191088 dari kelompok 1 kelas C. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi dan mengerjakan tugas sebelum praktikum farmasi terpadu bab 3 yang berjudul Evaluasi Mutu Bahan Baku dan Sediaan Farmasi secara kimia dan juga secara mikrobiologi. Untuk soal tugas sebelum praktikum, itu ada 5 soal. Yang pertama, sebutkan parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia. Soal yang kedua, sebutkan metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan di Farmakope Indonesia. Soal yang ketiga, sebutkan pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan di Farmakope Indonesia. Soal yang keempat, bacalah dan buatlah rangkuman beberapa instrumen sesuai dengan tabel berikut. Kelima, bacalah dan buatlah rangkuman mengenai metode uji mikrobiologi sesuai dengan tabel berikut. Selanjutnya, kita langsung saja ke jawaban dari pertanyaan yang pertama, mengenai parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia. Itu ada apa aja? Ada identitas, kemurnian, dan juga cemar, kadar air, bobot jenis atau densitas, titik didih dan titik leleh, kadar zat aktif, uji mikrobiologi, uji fisik sediaan, dan stabilitas, serta penampilan fisik. Untuk parameter-parameter ini itu mencakup pemberian, kelarutan, identifikasi, penetapan kadar abu total, kadar air atau susut pengeringan, batas cemaran termasuk cemaran organik dan juga senyawa sejenisnya, sisa pemijaran dan sisa pelarut, serta karakteristik sediaan seperti waktu hancur, keseragaman bobot dan juga variasi bobot. Nah, di sini untuk parameter yang pertama itu tadi sudah disebutkan ada identitas. Tujuannya untuk memastikan kesesuaian bahan dengan zat yang dimaksud. Untuk metode ujinya ini ada reaksi kimia spesifik, kemudian menggunakan spektrofotometri UV visible dan juga inframerah, KLT atau HPLC. Untuk itu harus sesuai dengan standar referensi Farmakope. Selanjutnya itu ada kemurnian dan cemar untuk parameternya. Untuk tujuannya itu menilai adanya zat pengotor, degradasi, atau kontaminan. Untuk metode ujinya sendiri itu uji cemaran organik, anorganik, kemudian pelarut sisa, dan juga uji mikroba. Nah, untuk parameter ini itu termasuk cemaran logam berat dan juga pelarut organik sisa. Selanjutnya itu ada kadar air. Untuk kadar air ini tujuannya menentukan kadar air untuk mencegah degradasi bahan. Untuk metode ujinya sendiri itu ada pengeringan atau loss on drying dan titrasi Karl-Fischer. Untuk keterangannya itu batas kadar air berbeda tiap bahan. Umumnya untuk kadar air ini di bawah 5%. Selanjutnya itu ada bobot jenis atau biasa disebut densitas. Untuk tujuannya yaitu menentukan massa jenis zat cair atau padat untuk kontrol kualitas formulasi. Untuk metode ujinya sendiri ini menggunakan piknometer atau hidrometer atau juga uji densitas relatif. Nah, untuk bobot jenis atau densitas ini tuh penting untuk bahan cair dan juga pada granul. Selanjutnya ada parameter titik didih dan juga titik leleh. Untuk tujuannya sendiri yaitu mengidentifikasi kemurnian dan juga kestabilan termal pada bahan. Untuk metode ujinya yaitu pengamatan suhu leleh atau kapiler atau juga destilasi atau biasa disebut titik didih. Nah, zat murni ini memiliki rentang titik leleh yang sempit. Penyimpangannya menunjukkan adanya ketidakmurnian. Selanjutnya ada kadar zat aktif. Untuk tujuannya sendiri yaitu menentukan jumlah zat aktif dalam suatu bahan baku atau pada suatu sediaan. Nah, untuk metodenya sendiri itu ada titrasi. Kemudian biasanya atau yang paling umum itu memakai spektrofotometri UV visible atau infrared dan juga HPLC atau KLT. Nah, untuk keterangannya sendiri, hasil kadar umumnya itu 98 sampai dengan 102% dari label yang tertera. Kemudian selanjutnya parameter uji mikrobiologi.
Nah, untuk tujuannya sendiri itu memastikan bahan bebas mikroba berbahaya. Untuk metode ujinya itu ada uji sterilitas ALT, APM, uji mikroba spesifik, dan uji endotoksin. Nah, untuk uji ini wajib itu untuk bahan alami, sediaan cair, dan juga parenteral. Selanjutnya ada uji fisik sediaan. Untuk tujuannya itu memastikan karakteristik fisik sediaan yang sesuai dengan spesifikasi. Untuk metode ujinya ini ada disolusi, waktu hancur, kekerasan, keseragaman bobot, pH, dan juga viskositas. Nah, untuk uji fisik sediaan ini disesuaikan dengan bentuk sediaannya seperti apa. Selanjutnya ini ada stabilitas dan juga penampilan fisik. Untuk tujuannya sendiri yaitu menilai ketahanan sediaan terhadap perubahan selama penyimpanan. Untuk metode ujinya, uji stabilitas itu dipercepat dan juga jangka panjang. Ini dilihat dari parameternya itu warna, bau, bentuk, presipitasi, dan juga pH dari sediaan tersebut. Cukupkan untuk jawaban TSP nomor 1, dilanjut untuk jawaban TSP nomor 2 mengenai metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan di Farmakope Indonesia. Nah, untuk metode analisis kimianya ini menggunakan spektrofotometri fluoresensi sinar X, kemudian bisa menggunakan spektroskopi serapan atom atau atomic absorption spectroscopy, atau bisa juga inductively coupled plasma atau optical emission spectroscopy. Kemudian ada ICP-MS atau inductively coupled plasma mass spectrometry. Kemudian ada kromatografi ion, kemudian ada teknik kromatografi cair atau liquid kromatografi. Lalu ada spektroskopi Raman dan juga spektroskopi inframerah menengah atau mid infrared spectroscopy. Selanjutnya ada metode analisis dari fisikokimianya. Itu ada uji kadar air, sisa pemijaran atau residu pemijaran, kekeruhan atau kekeruhan dalam larutan, konduktivitas, pH, disolusi atau pelepasan zat aktif, spektroskopi inframerah, kromatografi itu KCKT, HPLC, kromatografi cair atau gas, kemudian spektrofotometri serapan UV visible, spektrofotometri serapan atom, dan juga gas kromatografi atau mass spectrometry atau GCMS. Dicukupkan untuk jawaban TSP nomor 2, selanjutnya dilanjutkan ke jawaban TSP nomor 3 mengenai pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan di Farmakope Indonesia. Yang pertama itu ada uji cemaran mikroba total atau total viable aerobic count. Tujuannya ini mengetahui jumlah total mikroorganisme aerob, bakteri, dan juga jamur. Untuk sasarannya, sediaannya ini non-steril. Batas maksimumnya itu tergantung jenis sediaan. Untuk bakteri serta jamur, kapang, dan kamir itu terlampir. Kemudian ada uji mikroorganisme patogen spesifik. Ini tujuannya itu untuk memastikan tidak adanya mikroorganisme patogen tertentu. Nah, organisme yang diuji ini tergantung dari jenis produknya. Ada E. coli, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa, ada Staphylococcus aureus, dan juga Candida albicans. Untuk sediaan yang terkaitnya ini produk oral, biasanya topikal, dan lainnya tergantung dari risiko penggunaannya. Lalu ada yang ketiga, uji sterilitas. Nah, untuk uji sterilitas ini tujuannya untuk menentukan apakah suatu produk steril bebas dari mikroorganisme hidup. Nah, untuk sasarannya sendiri, sediaan steril itu injeksi, infus, tetes mata, dan juga sebagainya. Untuk metode yang digunakan itu penyaringan membran atau membran filtration, kemudian inokulasi langsung atau direct inoculation, dan juga diperiksa selama 14 hari pada 2 media, TSB dan FTM. Kemudian yang selanjutnya itu ada uji endotoksin bakteri atau bakterial endotoksin test. Nah, tujuan yang dilakukan uji ini adalah untuk mengukur tingkat endotoksin seperti komponen dinding sel gram negatif yang dapat menyebabkan demam. Nah, untuk metodenya sendiri itu memakai Limulus Amoebocyte Lyset atau LAL test.
seperti gel coat, turbidimetrik, chromogenik. Nah, untuk sasarannya sendiri yaitu produk steril, parenteral, termasuk air untuk injeksi dan juga vaksin dan lain-lain. Sekian untuk jawaban TSP nomor 3, dilanjutkan ke jawaban TSP nomor 4 mengenai rangkuman dari beberapa instrumen yang tertera pada tabel di modul. Nah, untuk instrumen yang pertama itu ada instrumen spektrofotometri UV visible atau yang tidak asing ya untuk kita, itu untuk prinsip metodenya sendiri. Yang pertama, dari interaksi cahaya dan juga materi atau serapan. Nah, molekul dalam larutan ini akan menyerap sebagian radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang tertentu atau ultraviolet atau cahaya tampak. Nah, serapan ini menyebabkan transisi elektron dari tingkat dasar atau ground state ke tingkat tereksitasi atau excited state. Besarnya serapan bergantung pada konsentrasi molekul penyerap, panjang lintasan atau path length cahaya dari dalam larutan, dan kemampuan spesifik molekul untuk menyerap atau koefisien dari serapan. Kemudian untuk prinsip metodenya selanjutnya itu ada hukum Lambert-Beer atau Beer's Law, hukum linear antara absorbansi dan juga konsentrasi. Untuk rumusnya itu terlampir dan untuk keterangannya juga terlampir. Selanjutnya ada prinsip metode yang ketiga, itu ada monokromator dan seleksi panjang gelombang. Nah, spektrofotometri visible ini dilengkapi dengan perangkat monokromator, misalnya kisi difraksi atau prisma, untuk memilih cahaya dengan panjang gelombang spesifik agar menghasilkan radiasi monokromatik yang akan dilewatkan pada sampel. Kemudian yang keempat, ini ada blanco atau blank correction, karena pelarut dan juga kuvet atau sel juga dapat menyerap cahaya. Dapat digunakan larutan blanko tanpa zat aktif sebagai referensi untuk mengoreksi serapan non-khusus, sehingga hanya serapan dari zat yang diteliti yang kemudian tercatat. Nah, untuk instrumen spektrofotometri visible ini, apa sih syarat sampel yang dapat dianalisis pada instrumen tersebut? Yang pertama, itu larutannya harus homogen dan juga jernih, bebas dari kekeruhan dan juga bebas dari partikel yang padat. Yang kedua, konsentrasi dalam rentang linear hukum Lambert-Beer yang tadi sudah disebutkan. Kemudian tidak ada interferensi dari komponen yang lain. Keempat, kestabilan sampel dalam larutan itu harus stabil. Kemudian kelima, pelarut yang sesuai atau kompatibel dengan sampel yang akan diuji. Kemudian 6, volume dan path length-nya atau penampang kupet diketahui dan juga konsisten. Ketujuh, blanko kontrol atau blanko pelarutnya harus ada. Kedelapan, itu ada penyesuaian pH atau kondisi lingkungan jika diperlukan. Dan kesembilan, itu kerapatan dan kebersihan kupet dan juga instrumennya. Nah, selanjutnya untuk prinsip analisis kualitatif dari instrumen spektrofotometri visible ini, yang pertama itu ada absorpsi cahaya oleh kromofor, yang kedua seleksi panjang gelombang, yang ketiga interaksi dengan sampel, yang keempat penentuan lambda max, dan yang kelima itu ada identifikasi untuk kualitatifnya. Nah, untuk kuantitatifnya itu yang pertama ada penyerapan dari cahaya, kemudian hukum Lambert-Beer, ketiga absorbansi yang ditandai oleh huruf A, kemudian keempat panjang gelombang maksimum atau lambda max, dan yang kelima itu kurva kalibrasi. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis atau titik kritis dari instrumen ini? Yang pertama itu ada panjang gelombang atau wavelength accuracy. Yang kedua, kejernihan dan juga jenis pelarutnya. Yang ketiga, itu ada konsentrasi sampel. Yang keempat, kebersihan dan jenis kuarsa atau sel kuvet. Yang kelima, stabilitas dan intensitas sumber cahaya. Yang keenam, kalibrasi instrumen. Yang ketujuh, blanko atau blank solution. Yang kedelapan, waktu pembacaan dan stabilitas sampel. Yang kesembilan, perhitungan dan penyiapan kurva kalibrasi. Dan yang kesepuluh, interferensi dari komponen lain.
Nah, untuk instrumen yang selanjutnya itu ada instrumen spektrofotometri inframerah. Untuk prinsip dari instrumen ini, metodenya itu yaitu spektrofotometri inframerah digunakan dalam analisis kualitatif terutama untuk identifikasi senyawa berdasarkan pada pola serapan terhadap radiasi inframerah. Untuk prinsip dasarnya, spektrofotometri inframerah adalah metode yang berdasarkan penyerapan radiasi inframerah oleh molekul akibat getaran dan dari ikatan-ikatan dalam molekul tersebut. Molekul menyerap energi inframerah pada panjang gelombang tertentu yang menyebabkan vibrasi atau getaran pada ikatan kimia. Jenis vibrasi tergantung pada struktur dan juga gugus fungsional dalam molekul tersebut. Setiap senyawa menghasilkan spektrum inframerah yang unik yang disebut sidik jari spektrum atau fingerprint. Nah, untuk syarat sampel yang dapat dianalisis oleh instrumen ini, yang pertama itu mampu menyerap radiasi infrared, kedua, tidak bereaksi dengan media atau perlakuan, ketiga, stabil terhadap cahaya dan suhu ruang, keempat, kebersihan tinggi, kemurniannya memadai, kelima, berbentuk padat, cair atau semi padat, keenam, dapat dikeringkan jika menggunakan KBR, dan yang ketujuh, cukup tersedia dalam jumlah kecil atau miligram. Nah, selanjutnya untuk prinsip analisis kualitatif dari instrumen spektrofotometri IR ini tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi zat berdasarkan pola serapan radiasi inframerah yang bersifat unik untuk tiap senyawanya. Untuk prinsip dasarnya sendiri itu setiap senyawa memiliki spektrum serapan inframerah yang khas tergantung pada struktur dan gugus fungsionalnya. Nah, ketika senyawa dikenal radiasi infrared, itu ikatan-ikatan dalam molekul akan bergetar, regangan atau lenturan. Vibrasi ini menyerap energi IR pada bilangan gelombang tertentu. Dan hasilnya adalah spektrum IR yang berisi puncak-puncak serapan absorbansi pada posisi tertentu. Selanjutnya ini ada prinsip analisis kualitatifnya. Untuk tujuannya sendiri untuk menentukan kadar suatu zat berdasarkan intensitas serapan inframerah. Untuk prinsip dasarnya mengacu pada hukum Lambert-Beer seperti tadi gitu ya, sama untuk rumusnya tertera. Nah, untuk A ini menandakan absorbansi. Ada juga yang menandakan koefisien absorbasi molar, panjang lintasan atau path length, dan juga konsentrasi. Nah, intensitas serapan pada bilangan gelombang tertentu akan sebanding dengan konsentrasi senyawa. Diperlukan juga pembuatan kurva kalibrasi menggunakan standar dengan konsentrasi yang diketahui. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari analisis instrumen spektrofotometri inframerah. Yang pertama itu kebersihan dan kualitas bahan pelapis atau KBR. Kedua, jenis dan bentuk sampel. Ketiga, teknis preparasi sampel. Keempat, kebersihan dan jenis sel atau plat. Kelima, penekanan pelet dalam metode KBR. Keenam, kondisi kelembaban lingkungan. Ketujuh, kesesuaian spektrum dengan referensi. Kedelapan, kondisi instrumen, kalibrasi dan validasi. Kesembilan, resolusi instrumen. Dan yang kesepuluh, gangguan dari kontaminan atau dari pelarut. Nah, selanjutnya instrumen selanjutnya itu ada instrumen kromatografi cair kinerja tinggi. Untuk prinsip metodenya sendiri, spektrofotometri inframerah ini digunakan dalam analisis kualitatif, terutama definisinya menurut Farmakopeia Indonesia. Kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT adalah teknik kromatografi cair yang menggunakan fase gerak cair yang dialirkan melalui kolom berisi fase diam padat dengan tekanan tinggi untuk memisahkan, mengidentifikasi, atau menentukan kadar komponen dalam suatu campuran. Untuk prinsip utamanya, HPLC ini bekerja berdasarkan perbedaan interaksi komponen-komponen dalam sampel dengan fase diam, biasanya silika termodifikasi dalam kolom, kemudian fase gerak, pelarut atau campuran pelarut yang dipompa secara kontinu. Nah, selanjutnya untuk instrumen kromatografi cair kinerja tinggi ini, syarat sampel yang dapat dianalisisnya apa sih? Yang pertama, larut dalam fase gerak atau pelarut yang sesuai. Kedua, stabil dalam kondisi analisis. Ketiga, tidak mengandung zat yang mengganggu deteksi.
Keempat, konsentrasi dalam rentang linearitas. Kelima, tidak merusak sistem kolom atau detektor. Keenam, identitas dan kemurniannya cukup. Nah, untuk prinsip analisis kualitatifnya itu puncak utama dalam kromatogram larutan uji harus memiliki waktu retensi yang sama, kurang lebih toleransi dengan larutan pembanding yang diuji pada kondisi yang sama. Tujuannya itu untuk identifikasi senyawa dari waktu retensi atau TR. Untuk prinsip analisis kuantitatifnya yaitu kadar zat dihitung dari luas atau tinggi puncak yang diperoleh dibandingkan terhadap larutan standar menggunakan rumus perbandingan atau regresi linear dari kurva kalibrasi. Tujuannya menentukan kadar berdasarkan area atau tinggi puncak. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis atau titik kritis dari instrumen KCKT. Yang pertama, komposisi dan pH fase geraknya. Kedua, kondisi kolom kromatografi. Ketiga, stabilitas dan persiapan sampel. Keempat, volume dan teknik injeksi. Kelima, detektor dan panjang gelombang. Keenam, suhu kolom. Ketujuh, kebersihan sistem dan pelarut. Kedelapan, validasi metode dan sistem suitability. Nah, untuk selanjutnya ini ada instrumen KLT atau kromatografi lapis tipis. Definisinya menurut Farmakope Indonesia adalah kromatografi lapis tipis adalah metode kromatografi yang menggunakan lembaran tipis, biasanya kaca, logam, atau plastik yang dilapisi dengan fase diam seperti silika gel, di mana fase gerak atau pelarut bergerak secara kapiler untuk memisahkan komponen-komponen dalam campuran. Nah, prinsip utamanya metode ini bekerja berdasarkan perbedaan atau afinitas daya tarik antara zat yang dianalisis terhadap fase diam, biasanya silika gel, itu polar. Kemudian fase gerak, pelarut atau campuran pelarut, polar atau non-polar tergantung dari kebutuhannya. Selanjutnya, syarat sampel yang dapat dianalisis oleh KLT. Yang pertama, larut dalam pelarut yang sesuai. Kedua, cukup bersih dan bebas partikel. Ketiga, mengandung senyawa yang dapat dideteksi. Keempat, tidak reaktif terhadap fase diam. Dan yang kelima, konsentrasinya sesuai. Identifikasi berdasarkan kromatografi lapis tipis harus dilakukan dengan membandingkan noda pada larutan uji dan pembanding pada plat yang sama menggunakan sistem pengembangan dan deteksi yang identik. Nah, untuk prinsip analisis kualitatif KLT-nya sendiri, yaitu senyawa yang sama akan memberikan noda dengan RF atau retardation factor dan tampilan warna atau fluoresensi yang sama ketika dikromatografikan secara bersamaan dan dengan sistem pengembangan yang sama. Untuk tujuannya itu menentukan identitas kemurnian suatu senyawa dengan membandingkan posisi dan karakteristik noda sampel terhadap larutan pembanding. Untuk prinsip analisis kuantitatifnya, pada KLT, analisis kuantitatif KLT dilakukan dengan membandingkan intensitas noda pada larutan uji terhadap larutan standar dengan kadar yang diketahui, menggunakan teknik densitometri atau metode visual. Tujuannya itu menentukan kadar kuantitas zat dalam sampel berdasarkan intensitas nodanya. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis atau titik kritis dari instrumen KLT ini, yang pertama jenis dan kualitas plat KLT-nya, fase diamnya, komposisi dan kondisi fase geraknya, kondisi ruang pengembangan, cara aplikasi sampel, waktu dan jarak pengembangan, teknik dan reagen deteksi noda, dan juga stabilitas sampel dan pembanding. Sekian untuk jawaban nomor 4, dilanjutkan ke jawaban TSP nomor 5 mengenai rangkuman metode uji mikrobiologi. Nah, yang pertama itu ada uji sterilitas. Untuk prinsip metodenya, uji sterilitas ini dilakukan dengan menanam atau inokulasi sejumlah sampel produk ke dalam media pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian diinkubasi dalam kondisi tertentu untuk melihat ada tidaknya pertumbuhan mikroba. Bila tidak ada pertumbuhan mikroorganisme, produk dianggap steril.
Metode uji sterilitas, metode penyaringan membran filtration. Yang kedua, metode inokulasi langsung atau direct inoculation atau direct transfer. Nah, untuk tujuan pengujiannya sendiri, yang pertama itu membuktikan bahwa suatu produk steril benar-benar bebas dari mikroorganisme hidup seperti bakteri, jamur, dan juga kapang. Yang kedua, memastikan proses sterilisasi produk telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar mutu farmasi. Yang ketiga, menjamin keamanan dan efektivitas produk steril. Yang keempat, sebagai bagian dari uji mutu akhir atau final quality control sebelum produk dilepas ke pasaran. Nah, untuk media yang digunakannya itu ada fluid thioglycolate medium untuk mendeteksi pertumbuhan bakteri anaerobik dan beberapa bakteri aerobik. Kemudian ada soybean casein digest medium, yaitu kadang disebut juga TSB atau tryptic soy broth dalam literatur lain. Tujuannya untuk mendeteksi pertumbuhan bakteri aerobik, kapang, dan juga ragi. Untuk masa inkubasinya, menurut Farmakopeia Indonesia, masa inkubasi ditetapkan untuk memberikan cukup waktu agar mikroorganisme yang ada dapat tumbuh, bila memang ada dalam sampel. Masa inkubasi untuk media yang digunakan itu FTM, fluid thioglycolate medium, itu untuk suhu inkubasinya 30-35 derajat, untuk waktu inkubasinya 14 hari, kemudian ada soybean casein digest medium, 20-25 derajat Celcius, di waktu inkubasi 14 hari juga. Kemudian untuk interpretasi datanya, kondisi media setelah diinkubasi itu tidak ada kekeruhan atau pertumbuhan mikroba, maka dinyatakan steril atau sampel memenuhi syarat dengan tindakan atau lulus uji sterilitas. Kemudian ada kekeruhan atau pertumbuhan mikroba itu maka dinyatakan tidak steril dan sampelnya itu gagal dengan tindakan atau investigasi penyebab bila dilakukan uji ulang jika memenuhi syarat tertentu. Nah, untuk prinsip pengambilan keputusan, yang pertama tidak ada pertumbuhan mikroorganisme untuk kondisinya, media tetap jernih dan tidak menunjukkan tanda-tanda kekeruhan atau pertumbuhan mikroba selama masa inkubasi. Kesimpulannya, produk lulus uji sterilitas atau steril. Yang kedua, ada pertumbuhan mikroorganisme. Kondisinya terjadi kekeruhan atau koloni mikroba tampak dalam media. Untuk kesimpulan awalnya, produk gagal uji sterilitas atau dinyatakan tidak steril. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis atau titik krisis dari uji sterilitas ini, yang pertama, lingkungan pengujian atau aseptic area, teknik aseptic operator, sterilitas peralatan dan media, sifat produk yang diuji, metode uji yang digunakan, inkubasi, jumlah sampel dan replikasi, serta validasi metode uji sterilitas. Nah, uji mikrobiologi selanjutnya itu ada angka lempeng total. Ini berdasarkan Farmakopeia Indonesia adalah untuk menentukan jumlah total mikroorganisme hidup bakteri aerob mesofilik yang ada dalam suatu produk, baik sediaan farmasi, kosmetik, maupun bahan baku, melalui kultur mikroorganisme di media padat. Uji ini tidak spesifik terhadap jenis mikroorganisme, hanya menghitung jumlah total mikroorganisme hidupnya saja. Nah, untuk tujuan pengujiannya yaitu menentukan jumlah total mikroorganisme aerob mesofilik hidup, terutama bakteri, dalam suatu produk farmasi atau bahan baku guna menjamin bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan mutu mikrobiologi dan aman untuk digunakan. Nah, untuk media yang digunakan ini ada triptik soy agar, TSA, atau nutrien agar. Nah, keduanya merupakan media umum non-selektif yang mendukung pertumbuhan berbagai jenis bakteri aerob mesofilik. Media ini harus disiapkan dalam kondisi steril dan divalidasi terlebih dahulu. Untuk masa inkubasinya di suhu 30-35 derajat Celcius di 48-72 jam untuk memungkinkan mikroorganismenya tumbuh. Nah, setelah diinkubasi, koloni mikroorganisme yang tumbuh dihitung, hasil dinyatakan dalam satuan koloni forming unit per gram. Untuk bahan padat atau koloni farming unit per gram, itu bahan cair, ALT tidak mencakup jamur atau ragi. Untuk itu digunakan uji terpisah angka kapang dan kamir total atau AKKT. Nah, untuk interpretasi datanya, untuk batas maksimal cemaran mikroba berdasarkan Farmakopeia Indonesia, disediaan non-steril, sediaan topikal, rektal, vaginal, obat herbal kering, obat herbal cair, dan air minum itu terlampir. Untuk interpretasi hasil, jika jumlah mikroba kurang dari batas maksimum, itu produknya memenuhi syarat, dan jika jumlah mikroba lebih dari batas maksimum, produk tidak memenuhi syarat atau perlu investigasi dan tindakan korektif. Untuk prinsip pengambilan keputusan,
Membandingkan jumlah total mikroorganisme aerob mesofilik hidup dinyatakan dalam CFU per gram atau CFU per mili yang ditentukan dalam sampel dengan batas maksimal yang diizinkan oleh Pharmacopeia Indonesia untuk jenis sediaan yang diuji. Jika jumlah mikroorganisme dalam produk tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam Pharmacopeia Indonesia, maka produk dinyatakan memenuhi syarat mutu mikrobiologi. Jika melebihi, maka produk ditolak atau perlu tindakan yang korektif. Nah, selanjutnya untuk faktor yang mempengaruhi hasil analisis, yang pertama ini teknik aseptik, kedua kualitas dan sterilitas media, ketiga suhu dan waktu inkubasi, keempat teknik pengenceran dan inokulasi, kelima volume dan teknik penanaman sampel, keenam validasi dan kontrol positif atau negatif, dan yang ketujuh karakteristik sampel. Nah, untuk uji mikrobiologi yang selanjutnya itu ada angka paling mungkin. Untuk prinsip metodenya itu ada uji MPN atau Most Probable Number yang didasarkan pada prinsip pertumbuhan mikroorganisme dalam media cair yang diinokulasi dengan berbagai tingkat pengenceran sampel. Hasil positif pertumbuhan pada masing-masing pengenceran kemudian digunakan untuk mengestimasi jumlah mikroorganisme dalam sampel secara statistik menggunakan tabel MPN. Tujuan pengujian yaitu menentukan secara kuantitatif perkiraan jumlah mikroorganisme tertentu. Biasanya itu ada E. coli atau mikroorganisme indikator lainnya dalam produk farmasi, air, atau bahan baku. Khususnya saat mikroorganisme berada dalam jumlah kecil atau tidak dapat dihitung dengan metode lempeng. Untuk media yang digunakan itu ada coliform atau E. coli, ada Salmonella sp, ada Enterobacteriaceae. Itu media selektif. Untuk masa inkubasinya itu tergantung dari bakteri yang digunakan. Inkubasi dilakukan dalam tabung tertutup atau Durham tube untuk mendeteksi pembentukan gas sebagai indikator pertumbuhan. Nah, untuk angka paling mungkin ini interpretasi datanya itu terlampir jika tidak memenuhi syarat karena ada coliform dalam 1 mili. Interpretasi data uji MPN adalah proses membandingkan angka estimasi MPN hasil uji berdasarkan tabel dengan batas maksimum cemaran mikroba menurut Pharmacopeia Indonesia. Untuk prinsip pengambilan keputusan, itu jika hasil MPN kurang dari batas maksimal, sampel memenuhi syarat. Jika hasil MPN batas maksimal itu lebih, sampel tidak memenuhi syarat. Jika hasil tidak dapat ditentukan karena hasil tidak konsisten, uji diulang atau dilakukan investigasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis. Yang pertama itu teknik aseptik, kualitas dan sterilitas media, suhu dan waktu inkubasi, jumlah dan volume tabung per pengenceran, pembacaan hasil pertumbuhan atau interpretasi positif, pengenceran sampel yang benar, volume sampel yang tepat, dan pengaruh zat menghambat dalam sampel, serta kontrol kualitas uji atau kontrol positif dan juga negatif. Yang selanjutnya ada uji endotoksin. Untuk prinsip metodenya ini ada metode gel clot. Itu jika endotoksin hadir dalam jumlah cukup, maka campuran spesimen dengan reagen LAL akan menggumpal membentuk gel setelah inkubasi pada suhu tertentu, biasanya 37 derajat Celcius. Ada juga metode kinetik turbidimetri dan juga metode kinetik chromogenik. Selanjutnya ada tujuan pengujian. Yang pertama itu mendeteksi dan mengukur endotoksin bakteri gram negatif. Yang kedua menjamin keamanan produk sebelum digunakan pada manusia atau hewan, karena endotoksin dapat menyebabkan demam akut. Yang ketiga mengganti atau melengkapi uji pirogen yang menggunakan hewan uji, seperti uji kelinci, karena BT lebih sensitif, cepat, dan juga etis. Untuk media yang digunakan itu ada reagen LAL, Limulus, amebocyte lysate, dan kontrol standar endotoksin reference standar, dan juga air bebas endotoksin atau LAL reagen water. Nah, untuk masa inkubasinya sendiri itu berbeda tergantung dari metodenya. Nah, untuk interpretasi datanya juga berbeda tergantung dari metode yang digunakan. Nah, untuk prinsip pengambilan keputusan, produk dinyatakan lulus uji endotoksin apabila semua kontrol dan uji validitas
produk memenuhi syarat, kadar endotoksin yang terdeteksi tidak melebihi batas EL yang ditetapkan untuk produk tersebut. Ketiga, tidak ada gangguan atau interpretasi terhadap reaksi LAL oleh komponen dalam produk. Jika salah satu poin di atas gagal, maka hasil dianggap tidak valid atau perlu pengujian ulang, atau produk tidak memenuhi syarat atau tidak dapat digunakan secara parenteral. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis atau titik kritis dari uji endotoksin itu yang pertama, kebersihan dan juga sterilitas alat, kedua, air yang digunakan, ketiga, reagen LAL, keempat, endotoksin standar, kelima, interpretasi produk uji, keenam, suhu dan waktu inkubasi, ketujuh, pengenceran dan teknik pipet, kedelapan, pH sampel, dan yang kesembilan, kontaminasi silang. Sekian untuk jawaban dari TSP nomor 5, rangkuman metode uji mikrobiologi. Selanjutnya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga praktikum farmasi terpadu ini lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.